Jauhkan kami dari dosa. Ya, ini trilogi yang kedua dari trilogi kenaikan yang kita biasa ikuti dan kemudian menjadi agenda tetap di Gereja Reformasi Indonesia menjelang kenaikan. Ya, Bapak Ibu, kemarin sudah kita masuk ke dalam tuntun kami dombamu. Ya, sekarang kita akan masuk ke jauhkan kami dari dosa. Next, karena itu saya mengajak kita semua boleh berdiri, boleh membaca satu kebenaran firman Tuhan. Mazmur 23, ya, bagian dari firman Tuhan. Mazmur 23 nomornya yang 1 sampai dengan ke-6, dan nanti lanjut ke dalam Matius 18 ayat 12 sampai 14 dan Lukas 19 ayat 10, ya. Kita akan baca bergantian Mazmur 23 nomornya yang pertama sampai dengan ke-6. Demikian firman Tuhan. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kita akan membuka lagi di dalam Matius 18 ayatnya 12 sampai dengan ke-14 tentang perumpamaan tentang domba yang hilang. Matius 18 ayat 12 sampai 14, demikian, dan kita akan bergantian kembali. Matius 18 ayat 12 sampai 14, demikian firman Tuhan. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Kita masuk ke dalam Lukas 19 ayat 10. Kita baca bersama-sama. Lukas 19 ayat 10, demikian firman Tuhan. Sebab sudah menemukan, kita baca sama-sama. Lukas 19 ayat 10, demikian firman Tuhan. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Silakan duduk. Berbahagialah kita yang boleh mendengarkan, boleh membaca firman Tuhan, terlebih lagi boleh melakukan firman itu di dalam hidup kita hari demi hari. Next. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ya, seperti kita ketahui sama-sama, trilogi kenaikan selalu mengangkat satu tema, satu lagu. Ya, kali ini kita mengangkat tentang Tuhan Kau Gembala Kami. Ya, tema sebelumnya, ya, Tuhan tuntun kami dombamu, itu masuk, ya, dari baitnya yang pertama, ya, terambil dari baitnya yang pertama, dan kita bicara tentang jauhkan kami dari dosa, ini terambil dari baitnya yang kedua, ya. Next. Bapak Ibu yang terkasih, ya, seperti kita juga sudah singgung sebelumnya, ya, hari ini kita ingat review kembali bagaimana lagu himne ini dari Kidung Jemaat Tuhan Kau Gembala Kami ini dari Kidung Jemaat 403, ya, karya Dorothy Entrap ini sebenarnya awal munculnya adalah himne untuk anak-anak sekolah minggu, ya. Tapi bukan berarti menulisnya dia itu ditujukan hanya untuk anak sekolah minggu saja, ya. Himne ini pertama kali muncul pada tahun 1840, ya. Himne di dalam buku kumpulan himne judulnya Hymn for the Young, ya, untuk diajarkan kepada anak-anak sekolah minggu memang. Ya, tetapi kemudian himne ini kemudian menjadi populer di kalangan orang yang dewasa karena apa? Relate dengan konteks bertalian, ya, dengan konteks yang ada, sehingga lagu ini bisa memberikan harapan bagi permasalahan jemaat Tuhan waktu itu. Dan kemudian ketika menyanyikan orang terberkati. Ya, ini ditulis oleh Dorothy, lalu kemudian terinspirasi seperti sudah disinggung sebelumnya, terinspirasi dari Mazmur 23. Next. Konteks seperti apa sih? Ya, konteksnya adalah konteks sejarah waktu itu, bagaimana terjadi perubahan yang sangat besar di Inggris, ya.
Ya, salah satunya ada revolusi industri, dan itu memicu perubahan yang besar baik dalam pekerjaan maupun dalam kemudian cara hidup orang, ya, bagaimana berproduksi, berkembang, perkembangan ekonomi, sosial, politik, bekerja, pola bekerja dan sebagainya. Tetapi bukan hanya menimbulkan dampak yang positif, ada juga kemudian dampak yang negatif, ya, perkembangan seperti itu. Bagaimana itu juga menyasar menjadi tantangan bagi kehidupan sehari-hari orang pada waktu itu. Ya, kondisi kerja semakin buruk, orang bekerja seperti sapi saja. Ya, pokoknya harus berproduksi, produksi dan terus menerus. Lalu kemudian karena begitu tekanan di dalam pekerjaan menjadi tidak mudah, semakin kuat. Ya, hasilnya apa? Ya, orang semakin bukan semakin makin kencang, tetapi makin terpaksa bekerja itu. Ya, hasilnya juga di sisi yang berbeda ada kemiskinan, ada ketimpangan sosial, ya, yang besar, yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin. Ya, belum lagi bicara tentang pekerjaan berat dan kemudian masalah sosial lainnya. Nah, Bapak Ibu, itulah beratnya ketika konteks sejarah ketika lagu ini ditulis. Karena itu hadirnya lagu ini, ini seperti memberikan jawaban, ya, kepada orang di masa itu, memberikan penghiburan, memberikan semacam pengharapan, dan sekaligus memberikan keyakinan bahwa permasalahan mereka itu akan ditolong oleh Tuhan. Permasalahan mereka itu akan diselesaikan oleh Tuhan, ya. Kenapa? Ya, penulis lagu ini dengan mengutip Mazmur 23 menunjukkan bahwa Yesus itu, Tuhan itu adalah gembala yang baik. Karena itu dia tidak akan mungkin membiarkan umatnya itu terpuruk dalam kemiskinan. Karena itu tidak akan mungkin kemudian membiarkan, ya, umatnya itu jatuh di dalam kemudian penderitaan terus menerus dan kedukaan terus menerus. Ya, untuk itu penulis lagu ini menunjukkan dengan jelas bahwa Tuhan yang kita percaya itu adalah gembala yang baik, ya, yang akan bertindak nyata, ya, yang akan melakukan sesuatu terhadap kita umatnya, dan tidak akan membiarkan kita mengalami kondisi seperti ini terus menerus. Bicara tentang kemiskinan tadi itu, ya, kelaparan, lalu kemudian permasalahan sosial dan seterusnya. Ya. Tindakan apa yang sudah dilakukan? Sebelumnya sudah kita lihat bagaimana digambarkan oleh penulis, ya, bahwa Tuhan itu sudah seperti gembala yang sudah menuntun dombanya, sudah berbuat nyata bagi dombanya. Bagaimana Tuhan itu menuntun ke tempat yang aman, tapi bukan hanya ke tempat aman, tapi juga ke tempat yang nyaman, ya, yang digambarkan sebagai tempat yang indah, yang berlimpah makanan, berkecukupan makanan dan seterusnya. Sudah kita singgung minggu lalu. Lalu kemudian juga bukan hanya menuntun, tapi juga memelihara dan merawat domba-dombanya, ya. Di dalam kesesakan mereka, di dalam susahnya hidup mereka, penulis lagu ini menunjukkan, ya, kepada semua orang betapa Tuhan itu sebenarnya sudah memberikan jawaban loh atas hidup kita. Tidak sepenuhnya kok kita ini menderita, ya. Karena itu Tuhan memberikan, penulis memberikan pengharapan, penulis memberikan penghiburan dan keyakinan kepada mereka tentang Tuhan sebagai gembala yang baik. Dan kalau kita lihat di bait pertama itu bicara juga tentang relasi antara Tuhan dan dombanya. Kalau Tuhan itu adalah Tuhan, kalau Tuhan itu adalah gembala kita, maka sebagai orang yang dimilikinya itu akan senantiasa dijaga, dan itu ditegaskan. Bagaimana orang yang dimiliki akan senantiasa dibimbing, dilindungi, ya, bahkan mendapat anugerah untuk kemudian ditebus oleh Allah, ya. Nah, itu yang dijelaskan pada baitnya yang pertama dan sudah disinggung, ya, kemarin. Bagaimana pada bagian selanjutnya yang hari ini kita sama-sama pelajari, ini bagaimana penulis lagu juga memohonkan kepada Tuhan sebagai gembalanya agar juga bertindak aktif untuk menjauhkan dari dosa. Ya. Karena itu bukan hanya menuntun saja domba-dombanya, tetapi juga menjauhkan umatnya, dalam konteks langsung ditarik saja umatnya dari dosa. Bapak-Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebagai gembala yang baik,
tentu juga akan melakukan hal yang seperti ini. Ya, tadi sudah dijelaskan konteksnya. Situasi yang tidak menentu, kemudian penuh dengan dinamika, tidak semua orang tentu saja siap melewatinya. Perubahan mendadak dan seterusnya. Berbagai tantangan dalam hidup sehari-hari sudah dijelaskan. Kemiskinan, kelaparan, ketimpangan sosial, kondisi kerja yang buruk, dipaksa mengikuti ritme industri yang kemudian muncul waktu itu. Lalu kemudian jemaat harus merasakan ketidakadilan. Jemaat harus merasakan ketimpangan. Ya, kalau orang tidak kuat-kuat melewati perubahan yang begitu drastis itu, maka yang terjadi adalah ya bisa membawa orang itu jatuh dalam dosa. Ya, karena apa? Situasi yang buruk tentu tidak mudah melewatinya. Karena apa? Situasi yang buruk ya justru tidak jarang membuat orang itu kemudian mengambil jalan pintas saja, ya, nggak mau pusing-pusing, ya. Dan jalan pintas itu tidak jarang justru membawa dia kepada dosa. Bagaimana Tuhan akan menolong dalam konteks seperti ini? Seperti apa Tuhan akan menghindarkan umatnya dari melakukan tindakan jahat dan dosa? Bagaimana Tuhan memproteksi dan menopang umatnya agar tidak jauh, ya, dalam kemudian berdosa, terus jatuh lebih dalam dosa? Ya. Bapak Ibu, menarik apa yang disajikan oleh penulis lagu ini. Bagaimana untuk menjauhkan umatnya dari dosa. Penulis lagu ini menunjukkan dua peran yang penting dan strategis yang dijalankan oleh Allah sebagai gembala umatnya. Peran apa? Yang pertama, yaitu adalah peran Tuhan sebagai pengawal yang setia. Ya. Gembala yang menjalankan peran pengawal, ya, yang setia. Maka sebagai pengawal yang setia, pengawalnya apa sih? Pengawal itu adalah bicara tentang orang yang bertugas menjaga, melindungi, ya, objek yang dikawalnya tentu saja, ya, bisa orang atau benda, ya. Dan pengawal itu umumnya memiliki keahlian khusus, baik dalam bidang bela diri maupun dalam bidang memproteksi atau mengamankan sesuatu. Dan bukan itu saja, biasanya juga dibekali, ya, dia dengan senjata dan peralatan khusus untuk melindungi, ya, melindungi objek yang dijaganya tadi. Ya, bukan hanya sekedar dibekali dengan senjata, tapi juga memiliki kemampuan bahkan untuk mengambil keputusan cepat. Ini mau lawan binatang ini apa enggak ya? Kalau dalam konteks gembala, ini mau lawan orang ini enggak? Kalau saya enggak mampu harus seperti apa? Cara kemudian melarikan diri bagaimana? Kalau melawan, ya kira-kira bagaimana? Apakah saya kemungkinan bisa menang dan seterusnya dengan kekuatan saya dan dia harus mengambil keputusan dengan cepat. Nah, itulah pengawal. Gembala yang berperan sebagai pengawal yang memproteksi, menjaga domba yang kemudian dikawalnya. Tetapi ada satu value lagi yang lebih dari sekedar pengawal. Next. Ya, satu nilai lebih dari sekedar pengawal yang biasa, yaitu apa? Setia. Ya. Setia itu adalah kalau kemudian Bapak Ibu searching, ya, itu bicara tentang karakteristik seseorang yang umumnya itu dapat dipercaya. Ya, tidak mudah berubah kanan kiri, ya, situasi yang apapun dia tetap setia, ya, di jalan yang kemudian sudah dia lakukan, jalani itu, ya, dia tetap loyal, ya, loyal. Lalu kemudian, dan itu juga bicara tentang waktu, di dalam jangka waktu yang lama, ya, karena itu orang yang memiliki value setia ini adalah orang yang bisa dipercaya, orang yang konsisten dan dapat diandalkan, ya. Nah, tadi itu pengawal yang setia. Tuhan digambarkan penulis lagu sebagai gembala yang juga menjadi pengawal yang setia. Maka sudah barang tentu, ya, ini adalah digambarkan bahwa Tuhan sebagai, ya, sosok yang dapat dipercaya, yang bertugas akan memproteksi umatnya, yang melindungi umatnya, yang mengawal orang yang umatnya, ya, yang, ya, tentu saja tidak perlu kemudian kita sebut bahwa Tuhan memiliki keahlian khusus, bahkan dia bisa mengintervensi apapun, ya. Artinya Tuhan mau memberikan segala sesuatunya, baik dirinya, ya, bahkan nyawanya untuk kemudian memproteksi seseorang, ya, mengintervensi seseorang, menjaga seseorang, ya, menjaga umatnya. Nah, sebagai pengawal yang setia ada beberapa peran yang fungsi yang kemudian dijalankan, dan ini langsung kita lihat sebagai bagian dari cara Tuhan untuk memproteksi orang, menjauhkan orang dari dosa. Next, ya.
Peran pengawal yang setia yang pertama adalah menjauhkan dari bahaya. Ya, saya mengaitkan bahaya ini langsung kemudian dikaitkan dengan bicara tentang dosa, ya, bahaya dan dosa, ya, langsung dikaitkan. Bagaimana gembala pada waktu itu, ya, digambarkan oleh Alkitab adalah orang yang bertanggung jawab penuh terhadap domba-dombanya, ya. Kemarin sudah ditunjukkan bagaimana dia mencegah masuknya potensi bahaya itu, ya, menghindarkan dombanya dari binatang buas, bahkan juga dari pencuri, ya. Lalu kemudian dia menjaga jarak aman antara tempat perlindungan dan kemudian padang yang tempat dia bisa mengawasi mereka, dan dia bisa memprediksi potensi bahayanya. Kalau kemudian ada hujan cepat-cepat, dia harus berlindung tentu saja, ya, di tempat yang mudah, dia tempat berlindung. Tetapi di satu sisi dia juga harus menjaga jarak, karena di tempat yang rimbun biasanya binatang buas itu mengamati. Nah, di tempat antara jarak di tempat yang rimbun dan kemudian jarak di padang itu, dia harus memproteksi betul-betul. Nah, inilah tugas pengawal yang setia, menjauhkan dombanya dari bahaya. Dia bertanggung jawab sepenuhnya untuk itu. Tetapi juga bukan bicara bertanggung jawab saja, tapi bicara tentang dia akan menjaganya dengan sepenuh hati, ya. Dia akan mengamati kawanan dombanya, dia akan berdiri atau duduk di tempat yang kemudian bisa mengakses, ya, biasanya tempat yang sedikit lebih tinggi supaya bisa melihat, ya, melihat domba-domba gembalaannya itu, ya. Dan dia tidak akan meninggalkan dombanya, ya. Dia tidak akan meninggalkan dombanya, ya. Dia tidak akan membiarkan dombanya itu tersesat. Ketika sudah ada mau belok-belok sana, dia akan lari, ya. Kalau dalam konteks sekarang tentu ada anjing anjing gembalaan, mengirimkan anjing itu, ya, untuk kemudian membawa ke dalam kawanan lagi. Tidak akan membiarkan kemudian ada kawanan, ya, domba itu tersesat dari kawanannya. Karena itu dia memproteksi betul-betul. Nah, inilah peran pengawal yang setia. Bagaimana dia menjauhkan dari bahaya. Bapak Ibu, saya mengaitkan bicara tentang bahaya ini juga bicara tentang dosa. Bagaimana dalam melihat peran pengawal yang setia ini, sehingga menjadi peran Tuhan itu seperti ini. Dia sebagai gembala yang juga pengawal yang setia, yang bukan seringkali lagi, yang menjauhkan kemudian kita ini dari dosa. Seperti gembala tadi, ya, gembala yang setia tadi menjauhkan dari dosa, menjauhkan dari bahaya, maka Tuhan pun juga akan memproteksi sedemikian rupa umatnya. Tuhan bertanggung jawab penuh terhadap umatnya, ya, dari bahaya dan ancaman dosa. Tuhan bahkan mencegah dan memperingatkan umatnya tentang akibat dan bahaya dosa itu, ya. Dalam firman Tuhan, dalam pelayanan hamba Tuhan, ya, dalam pelayanan banyak orang, Tuhan sudah mengingatkan itu semua, ya. Firman-Nya jelas mengatakan, ya, hal ini jelas menegaskan betapa seriusnya dosa, karena itu perlu dihindarkan, ya. Nah, itu bagian dari cara Tuhan memproteksi, ya, menyatakan tentang seriusnya dampak dosa terhadap diri manusia. Bukan itu saja, Tuhan juga memperingatkan melalui Roh Kudus-Nya yang ada di dalam diri kita, sehingga apa? Ya, kita tidak jatuh dalam dosa. Tapi tetap kita biasanya melawan juga, kan? Ya. Sering juga kita melawan suara Roh Kudus dalam diri kita. Ya. Bahkan ketika jatuh pun, Tuhan melalui Roh Kudus-Nya pun mengingatkan tentang pentingnya minta ampun kepada Tuhan, tentang pentingnya bertobat kepada Tuhan. Bukankah ini bagian dari proteksi Tuhan atas hidup umat, atas hidup orang-orang yang dipilihnya, sehingga orang tidak terjatuh terperosok, tapi tetap progres, ya, tetap berproses, tetapi prosesnya itu terus makin nanjak dan seterusnya. Tuhan yang membimbing umatnya ke dalam jalan kebenaran juga pasca pertobatan. Jadi Tuhan tidak akan membiarkan kita. Dan itulah peran dari pengawal yang setia tadi, menjauhkan dari bahaya, menjauhkan dari dosa. Next. Bukan hanya itu saja, tapi juga Tuhan kemudian membela, ya. Digambarkan Tuhan itu membela, ya, ketika sedang ada bahaya. Digambarkan bagaimana peran pengawal yang setia itu adalah membela ketika ada bahaya,
ya. Bapak Ibu, seorang gembala yang baik dia akan melakukan ya patroli rutin lah, ya. Tidak akan aman lah, tenang saja, ya. Ya, saya diam-diam aja lah, ya. Nggak perlu kemudian serius-serius aman jaga. Toh bukan domba gembalaan saya kan, ya. Toh saya cuma upahan doang kan. Kalau gembala tidak bertanggung jawab memang seperti itu, ya. Dan itu tertulis di dalam Perjanjian Baru. Ada gembala upahan, ya, dan ada gembala yang sejati. Gembala yang sejati biasanya bicara tentang orang yang memang pemilik ya domba-domba itu. Tetapi kalau gembala upahan bukan saja hanya tidak bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya, tetapi juga kemudian dia bahkan memperdayai ya tuannya dan memperdayai dombanya, ya, menyembelih dombanya, ya, lalu kemudian untuk dimakannya sendiri dan kemudian dilaporkan kepada tuannya, ya, ini dimakan binatang buas dan seterusnya. Nah, sebagai gembala yang berperan sebagai pengawal yang setia, dia akan membela ketika bahaya, ya, mengawasi semuanya, ya, dia bertindak sigap dan cepat dan segera mengusir binatang buas yang mendekat. Kalau Bapak Ibu membaca kisah Daud, ini Daud begitu luar biasa. Dia bisa menggunakan ali-alinya, ya, untuk kemudian melawan binatang buas dan seterusnya. Bukan hanya Daud, tapi juga digambarkan di dalam Mazmur 23 itu ada gadamu dan tongkatmu, ya. Itu adalah senjata yang dimiliki oleh gembala untuk kemudian melawan bahaya tadi, melawan binatang buas tadi itu, ya. Sehingga bukan hanya gembala menyerahkan, ya, bukan hanya gembala memproteksi dombanya, tetapi juga menyerahkan seluruh hidupnya bagi dombanya tadi itu. Dia akan bukan hanya memproteksi, tapi juga mengerahkan seluruh apa yang dimiliki untuk menyelamatkan dombanya. Bahkan di Alkitab digambarkan dia rela menyerahkan nyawanya. Seperti gembala yang setia yang menjauhkan dari dosa. Bukankah Tuhan juga Allah yang setia memproteksi umatnya seperti demikian, ya. Bukan hanya membela umatnya saja, tapi Tuhan mempagarinya, ya, dengan seluruh tenaga dan seluruh, ya, apa yang dimiliki oleh Tuhan. Dalam konteks di zaman PL, perang antar suku itu bicara tentang bukan hanya umat atau orang atau bangsa saja yang berperang, tapi adalah bicara tentang bagaimana Tuhan yang juga berperang di sana. Berperang, Tuhan melawan dewa-dewa mereka yang sebenarnya ya bukan apple to apple, ya, karena dewa-dewa mereka sesungguhnya tidak ada, ya. Tapi waktu itu digambarkan bagaimana Tuhan itu menyertai umat-umatnya dan membela umat-umatnya ketika sedang menghadapi bahaya. Roma 8 ayat 31b menunjukkan, jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Sekali lagi, jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Kalau Allah di pihak kita, ya. Kalau kemudian Allah tidak di pihak kita, ya artinya kita sedang menjauh dari Dia, ya. Mungkin saja akan begitu banyak musuh kemudian justru menghampiri kita. Yohanes 10 ayat 11 menunjukkan bagaimana bukan saja seorang gembala kemudian memproteksi dombanya, tetapi bahkan ditunjukkan tentang pengorbanan gembala, ya, pada domba-dombanya. Gembala sejati itu rela memberikan nyawa bagi dombanya. Bapak Ibu, bukankah ini bentuk kasih yang sejati? Bukankah ini bentuk kasih yang tanpa syarat itu? Bukankah ini bentuk dari kecintaan yang sepenuh hati, ya, yang rela membela umatnya dalam bahaya, yang tidak menginginkan umatnya jatuh terperosok masuk ke dalam dosa. Nah, karena itu dia kemudian bukan hanya memproteksi, ya, bahkan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan dari dosa. Apalagi yang ditakutkan? Tuhan tidak akan membiarkan kita kalah oleh dosa, bukan? Ya. Dan untuk itu Tuhan sudah mematahkan semangat, ya, sengat dari maut di kayu salib itu. Tuhan yang sama juga sudah memberikan kemampuan kepada kita untuk melawan dosa melalui hati nurani kita, melalui Roh Kudus kita, ya, Roh Kudus yang ada dalam hati kita. Dan Tuhan yang sama juga akan mendorong, menolong, melepaskan kita dari keterpurukan akibat dosa.
Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Ya. Bagaimana Tuhan membela kita ketika mengalami bahaya. Selanjutnya, peran pengawal yang setia adalah bagaimana dia memberikan rasa aman. Memang sesekali ya, tidak selamanya kemudian kita itu selalu diarahkan ke tempat yang nyaman menurut pengertian kita. Ya, ada kalanya Tuhan mengizinkan masuk ke dalam lembah yang berbahaya, ya, melewati lembah kekelaman. Tetapi menarik seperti digambarkan di dalam Mazmur 23 tadi, bahwa meskipun kemudian kita dibawa melewati lembah kekelaman, tapi di sana ada suatu keyakinan yang besar, ya, bahwa Tuhan akan menyelamatkan, ya, Tuhan akan menghiburkan, Tuhan akan memberikan kemampuan, dan Tuhan memberikan iman dan percaya kepadanya. Pemazmur menggambarkan seperti meskipun melewati lembah ya berbahaya seperti itu, mereka tidak takut bahaya. Sebab apa? Sebab satu hal yang mereka percaya, bahwa Tuhan akan memberikan, ya, akan menjadi pembela kita, ya. Tadi ditegaskan tentang gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dengan keberadaan gada dan tongkat Tuhan, dengan keberadaan alat yang kemudian dipakai, ya, seorang gembala itu untuk kemudian melawan musuhnya, itu menjadi penguat bahwa Tuhan akan memproteksi saya. Boleh melewati lembah kekelaman, boleh melewati tempat yang kemudian menurut kita tidak nyaman, ya. Mungkin ada duka di sana, ada derita di sana. Tapi apa yang disajikan oleh Mazmur 23 menunjukkan kepada kita, di dalam kekelaman tadi, di dalam duka cita tadi, di dalam kesusahan tadi, Tuhan tetap akan memproteksi. Dan itu rasa percaya yang diberikan Tuhan, rasa aman yang diberikan Tuhan kepada kita, janji yang Tuhan berikan kepada kita. Ya. Bapak Ibu, sesungguhnya Tuhan itu sangat mengenal kita. Ya. Tuhan tahu seberapa kemampuan kita, seberapa kekuatan kita, ya, dalam menghadapi tantangan, di dalam menghadapi, ya, tantangan tentu saja bicara tentang tantangan dosa. Kadang-kala memang Tuhan izinkan kita seperti dicoba, ya. Dan cobaan itu sesungguhnya diizinkan Tuhan terjadi tidak bermaksud untuk menghancurkan kita. Lihat, ya, bagaimana Tuhan mengizinkan Ayub dicobai. Tidak dimasukkan untuk menghancurkan Ayub, ya. Tapi Tuhan tahu, Tuhan mengenal kapasitas, Tuhan mengenal kualitas keimanan dari Ayub itu sendiri. Ya. Tujuan Tuhan bukan untuk mendowngrade, kalau meminjam bahasanya Pak Bikin, ya. Tujuan Tuhan bukan untuk mendowngrade, tapi mengupgrade seseorang. Ya. Ketika Dia mengizinkan cobaan itu terjadi, dan itulah Tuhan dengan percaya seperti itu, ya, Tuhan memberikan rasa aman kepada kita, percaya kepada kita. Kadang-kadang kesusahan, kemiskinan, ketidakbaikan diizinkan Tuhan, ya, menghampiri kita. Ya, lagi-lagi tujuannya bukan untuk membiarkan kita bergumul lalu kemudian ambil cara instan dan jatuh dalam dosa. Bukan. Tetapi sungguhnya Tuhan ingin menolong kita, ya, meningkatkan kemampuan kita, meningkatkan kekuatan kita. Kita dipersiapkan untuk menghadapi bahkan cobaan yang lebih besar lagi. Kita dilatih untuk menghadapi cobaan yang tidak mudah lagi. Tapi ketika kita sudah melampaui pencobaan satu, maka daya tahan kita itu semakin besar. Dan saya pikir ini bagian dari cara pemeliharaan Tuhan. Walaupun untuk memahaminya lagi-lagi tidaklah mudah. Ya. Bagian dari cara Allah untuk menolong kita tetap bersandar kepada Dia. Next. Karena itu Bapak Ibu tetap percaya meskipun dalam bahaya. Sebab Allah akan menolong mereka, Allah akan menolong kita. Allah tidak akan membiarkan masuk dalam bahaya, jatuh ke dalam dosa. Allah tidak akan membiarkan, ya, umatnya terprosok, ya. Ya, seringkali dosa karena kita, bukan karena Tuhan, ya. Tapi Tuhan yang sudah kita jatuh begitu saja, Tuhan tidak membiarkan kita jatuh semakin jauh lagi. Allah tidak membiarkan kita jatuh terprosok semakin jauh dalam dosa.
tetapi Allah akan mengintervensi hidup kita, orang-orang pilihannya, sehingga kita aman dalam perjalanan melewati bahaya. Ya. Kalau Tuhan mau membiarkan kita jatuh, ya, maka sudah habis sejak dulu. Ya. Ingat di Mazmur 73 tentang orang fasik, dalam kekayaan mereka, dalam sukacita mereka, ya, dalam harta yang mereka miliki yang berbanding terbalik dengan Mazmur Asaf yang menuliskan itu, ya, mereka dibiarkan untuk merasakan itu semua. Dan itu bukan berkat, tapi alat hukuman yang diberikan Tuhan. Sampai kemudian pemazmur Asaf melihat bagaimana akhir dari semua itu. Dengan apa yang mereka miliki itu, lalu kemudian membuat mereka semakin jatuh, terpleset dan tergelincir dan jatuh semakin dalam. Tuhan tidak membiarkan kita seperti itu. Kembali kepada konteks lagu itu ditulis. Bagaimana situasi, kondisi hidup dan pelayanan yang tidak kondusif, ya, mungkin saja kekurangan, kemiskinan, ketimpangan sosial, ya. Seringkali memang situasi tidak mudah, tetapi Tuhan tidak akan membiarkan kita, dan Dia akan memberikan kemampuan kepada kita untuk melewatinya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, ya, bagaimana Tuhan menjauhkan umatnya dari dosa, itu dilihat dari peran yang berbeda lagi. Peran yang selanjutnya adalah yang digambarkan penulis lagu tadi sebagai next. Tuhan adalah kawan hidup terdekat. Ya. Kawan hidup yang terdekat. Ya, kalau ada kawan yang terdekat, berarti akan ada kawan yang tidak terdekat. Ya. Ada kawan yang biasa-biasa saja. Next. Kawan hidup terdekat adalah kawan atau sahabat, ya, adalah orang yang mungkin kita anggap dekat, ya, yang memiliki hubungan persahabatan yang erat, tetapi, ya, kawan itu ya hanya pada titik kawan saja. Tapi kalau bicara tentang terdekat, adalah orang yang sangat dekat relasinya dengan kita, hubungannya dengan kita. Dia bisa menjadi sahabat yang sangat dekat dengan kehidupan kita, ya, terkait dengan kehidupan sehari-hari kita. Mereka bisa menjadi sahabat kita, keluarga kita, ya. Bahkan itu juga bisa kemudian adalah pasangan hidup kita, kawan hidup terdekat, ya, yang sangat dekat dengan kita. Sehingga kawan yang dekat itu adalah orang-orang yang sesungguhnya adalah orang yang kita percaya, ya, orang yang kalau kita dekat kita merasa aman, merasa nyaman dengan dia, ya. Kalau kita dekat, kalau kita sedang mengalami masalah, dia akan selalu senantiasa mendukung, ya, mendukung kita, ya. Dan kalau kemudian kita dekat dengan dia dan kita bisa membagikan banyak hal kepada dia, baik itu suka maupun duka, ya. Nah, itulah sahabat yang sangat mengerti kebutuhan kita, yang sangat memahami kebutuhan kita. Nah, bagaimana kalau kemudian kita melihat sahabat itu dari sisi peran dia dalam menjauhkan dari dosa? Next. Bapak-Ibu terkasih dalam Tuhan, peran kawan hidup terdekat itu, ya, yang pertama yang saya lihat adalah bahwa dia itu tidak pernah meninggalkan kawannya itu dalam derita, ya. Dia akan senantiasa memberikan dukungan dan kenyamanan secara emosional. Ketika kita mengalami masalah, kita datang kepada kawan itu, curhat kepada dia, dan dia akan memberikan kenyamanan. Setidaknya dengan hanya mendengar saja, nggak perlu banyak komen, karena kalau orang dalam masalah itu tidak perlu dikomentari, ya. Dia didengar saja sudah luar biasa, ya. Ketika dia didengar saja itu sudah 80% mengobatin sakitnya, ya. Kalau semakin banyak dikomentari itu semakin kemudian ngapain sih orang ini kira-kira begitu, ya. Memberikan dukungan dan kenyamanan secara emosional, itulah tugas, ya, itulah peran dari kawan yang terdekat tadi, kawan yang setia tadi, kawan hidup terdekat tadi, ya, memberikan dukungan dan kenyamanan secara emosional. Tapi bukan itu saja, tetapi juga membimbing dan memberikan saran yang baik dan benar, bukan saran yang menyesatkan, ya. Dia akan memberikan perlindungan dan penghiburan dalam situasi yang sulit. Itulah kawan. Dia akan mendukung dalam ketiadaan dan kekurangan, bicara tentang kebutuhan sehari-hari. Itulah kawan yang terdekat. Orang yang selalu peka dengan kehidupan kita. Tetapi juga jangan kita saja yang merasa memiliki kawan. Harusnya kawan itu juga merasa kita adalah kawan, dan kawan dia yang terdekat, kan.
Jangan sampai cuma hanya satu arah saja, ya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan digambarkan sebagai gembala, ya, sekaligus yang berperan sebagai kawan yang terdekat, ya, kawan hidup yang terdekat. Ini memberikan, ya, gambaran kepada kita, ya, bagaimana Tuhan senantiasa mencukupkan segala apa yang diperlukan oleh kita. Ya, mencukupkan itu bukan hanya bicara tentang materi saja, tapi seringkali bicara tentang dukungan secara emosional kepada kita. Ya. Kadang-kala kita cerita permasalahan kita kepada orang, ya, bukan orang kemudian peka dengan permasalahan kita, tapi justru malah menghakimi kita, atau malah memakai, ya, curhatan kita itu untuk senjata menembak kita, untuk senjata kemudian menjelek-jelekan kita dan seterusnya. Tuhan bukan seperti itu. Ya. Tuhan sebagai kawan yang terdekat, ya, Dia akan mendengarkan curhatan kita dengan baik. Dia akan menjadi pendengar yang baik dan tidak akan menghakimi kita. Dia akan membimbing dan mengarahkan kita kepada jalan yang benar, ya. Seperti digambarkan di dalam Mazmur ayat yang kedua, nomor yang kedua dan tiga tadi. Dia akan menuntun kita ke jalan yang benar oleh karena namanya, bukan malah menyesatkan, ya. Dia juga akan memberikan perlindungan dan menghibur dalam situasi yang sulit, ya. Tapi juga kemudian Tuhan akan mendukung dalam ketiadaan dan kekurangan kita dan seterusnya. Bukankah ini gambaran dari kawan yang setia? Kalau Tuhan itu digambarkan sebagai kawan yang setia, maka Dia tidak mungkin akan menghilang, tidak mungkin akan meninggalkan kita. Dia akan senantiasa mendukung kita, menolong kita, ya, orang-orang yang sudah dipilih. Tidak membiarkan kita terperosok jatuh dalam dosa. Next. Nah, itu peran yang kedua. Bagaimana peran kawan hidup terdekat adalah tidak pernah membiarkan kawannya itu jatuh dalam dosa. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah mengabaikan temannya. Ya. Kawan yang baik tidak pernah mengabaikan temannya. Begitu juga Tuhan digambarkan oleh penulis lagu ini. Tidak mengabaikan sahabatnya. Kalau sahabatnya berpotensi jatuh dalam dosa, maka Tuhan sekali lagi melalui Roh Kudus-Nya akan mengingatkan kita, mengarahkan kembali kita, ya. Tidak membiarkan teman dekatnya itu tersesat, ya. Akan memberikan petunjuk, memberikan arahan, memberikan bicara tentang arah, bicara tentang navigasi, ya, yang tepat, yang benar, ya. Tuhan akan mengasihi kita yang sesat, ya. Tidak kemudian menghakimi, ya. Tidak menghakimi terus-menerus dalam diri kita. Yang tugas menghakimi biasanya setan, ya. Tapi jangan lupa, kalau kita diingatkan dengan dosa, ya, bahwa kamu sudah berdosa ini, itu bukan berarti setan yang ngomong. Kalau kita diingatkan tentang dosa kita, itu adalah Tuhan, Roh Kudus yang mengingatkan di dalam hati kita. Tetapi kalau kemudian ada suara-suara yang bicara tentang, kamu memang begini, kamu memang jahat, dasar pendosa dan seterusnya, itu pasti bukan suara Tuhan. Ya, itu suara iblis yang menghakimi kita. Tetapi ketika kita sudah melakukan dosa, dan kemudian Tuhan berbicara kepada kita, bertobatlah engkau. Kamu memang salah, tetapi kamu harus minta ampun kepada Tuhan. Nah, itu suara Roh Kudus, bukan suara iblis. Ya. Mengasihi yang sesat, bagaimana memberikan kasih yang sama kepada orang itu, ya. Tuhan tidak membeda-bedakan, Tuhan tetap mengasihi dan memperhatikan setiap orang, ya, yang dikasihi, ya. Dan sebagai sahabat, ya, kawan hidup terdekat, dia akan mencari orang itu kalau dia dalam keadaan tersesat, menolong temannya itu, mengajaknya untuk kembali, dan kemudian membantu ke jalan yang benar. Bapak Ibu, Tuhan digambarkan sebagai kawan yang hidup yang terdekat, yang selalu ada, yang tidak pernah meninggalkan sahabatnya, yang tidak lalai menolong, ya, apalagi abai menolong, tidak lalai, ya.
Tuhan yang demikian digambarkan sebagai Tuhan yang tidak senang kalau kawannya itu mengalami kesulitan, bukan? Ya, tapi jangan lupa, ada kalanya memang membiarkan itu sebagai cara Tuhan untuk membawa kita upgrade tadi itu, ya. Tidak bahagia, ya, bila kawannya masuk terprosok jatuh dalam bahaya. Tidak bergembira bila kawannya menderita dan tidak mengecewakan kawannya. Karena itu Bapak Ibu, datanglah kepada Tuhan. Ya. Datang kepada Tuhan. Dia adalah sahabat yang sejati, ya, seperti digambarkan oleh penulis lagu ini. Dia adalah kawan yang sejati. Dia adalah kawan yang hidup yang terdekat. Banyak orang kemudian boleh mengecewakan kita, tetapi Tuhan tidak akan mengecewakan. Dia sahabat sejati yang akan selalu mendengar keluh kesahmu, ya, yang akan selalu menuntunmu dan tidak akan mengecewakan. Bapak Ibu, Tuhan menjauhkan kita dari dosa melalui dua peran penting. Pertama peran pengawal tadi, yang kedua peran sebagai sahabat. Ya, dua-duanya bisa menjauhkan. Tuhan akan memproteksi kita, tidak membiarkan kita jatuh ke dalam dosa. Ya. Sebagai pengawal, Tuhan menjauhkan kita dari bahaya dosa tadi. Tuhan juga kemudian membela kita ketika sedang mengalami bahaya. Tuhan juga memberikan rasa aman kepada kita. Dan sebagai sahabat, dia tidak pernah meninggalkan diri kita. Dan sebagai sahabat, ya, dia tidak pernah mengabaikan kita. Bahkan membawa kita ketika kita sudah jauh tersesat. Mungkin kita hari ini merasa, ya, saya sudah jauh, begitu jauh, ya, dari Tuhan. Lagi-lagi tidak selalu kemudian umat Tuhan. Banyak hamba Tuhan juga kemudian sudah mengalami ya, jauh daripada Tuhan. Hidup kemudian hanya seperti rutinitas saja. Saat teduh menjadi sebuah rutinitas, bisa jadi. Ya, mempersiapkan firman Tuhan menjadi rutinitas, bisa jadi. Karena tidak ada lagi kemudian greget di sana. Ya, tidak menikmati pergumulan di sana, bisa jadi. Karena itu kalau kemudian kita mengalami hal seperti itu, ya, maka datanglah kepada Dia. Karena aktivitas pelayanan kita itu bukan menjamin bahwa kita memiliki spiritualitas yang sama dengan apa yang kita lakukan. Bisa jadi aktivitas pelayanan kita justru, ya, kemudian membunuh spiritualitas kita. Bisa. Ya, John Piper mengatakan seperti itu. Kenapa? Aktivitas kita sudah menghilangkan spiritualitas kita. Kita hanya menjalankan. Jadi aktivitas pelayanan itu hanya sebagai sebuah sesuatu yang sifatnya yang memang harus kita jalankan. Itu kan untuk memenuhi kebutuhan diri saya. Ya, bukan lagi ada spiritualitas dari Tuhan. Ya, yang di dalamnya adalah ada iman yang kemudian kita wujud nyatakan dengan tindakan pelayanan. Tidak lagi hal seperti itu. Karena itu biarlah Tuhan menolong kita. Ya. Meminta Tuhan jangan biarkan kita terjebak di dalam pelayanan. Meminta Tuhan jangan biarkan kita terjebak hanya mengikuti tradisi. Ya. Ritual minus spiritual. Ya. Ritual tanpa ritus. Ya. Pelayanan tanpa menghidupi apa yang dilayankan. Tidak Tuhan menjauhkan itu. Dan kalau kita mengalami itu, mari kita masuk kepada Tuhan, ya, masuk ke dalam hadirat Tuhan dan meminta kepada Tuhan